أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال هذا فراق بيني وبينك سأنبئك بتأويل ما لم تستطيع عليه صبرا. أما السفينة فكانت لمساكين يأملون في البحر فأردت أن أعيبه وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصبا. وأما الغلام فكان أبواه مؤمنين فخشينا أن يرهقهما طغيانا وكفرا. فأردنا أن يبدلهما ربهما خيرا منه زكاة وأقرب رحما. وأما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينة وكان تحته كنز لهما وكان أبوهما صالحا. فأراد ربك أن يبلغا أشدهما ويستخرجا كنزهما رحمة من ربك وما فعلته عن أمري ذلك تأويل ما لم تستطع عليه صبرا. Shadaqallahul azim. Dan terjemahannya, dia berkata, inilah perpisahan antara aku dan engkau. Aku akan memberikan penjelasan kepadamu atas perbuatan yang engkau tidak mampu sabar terhadapnya. Adapun perahu itu adalah milik orang miskin yang bekerja di laut. Aku bermaksud merusaknya, karena di hadapan mereka ada seorang raja yang akan merampas setiap perahu. Dan adapun anak muda atau kafir itu, kedua orang tuanya mukmin, dan kami khawatir kalau dia akan memaksa kedua orang tuanya kepada kesesatan dan kekafiran. Kemudian kami menghendaki sekiranya Tuhan mereka menggantinya dengan seorang anak lain yang lebih baik kesuciannya daripada anak itu dan lebih sayang kepada ibu bapaknya. Dan adapun dinding rumah itu adalah milik dua anak yatim di kota itu, yang di bawahnya tersimpan harta bagi mereka berdua, dan ayahnya seorang yang saleh. Maka Tuhanmu menghendaki agar keduanya sampai dewasa dan keduanya mengeluarkan simpanannya itu sebagai rahmat dari Tuhanmu. Apa yang kau perbuat bukan menurut kemauanku sendiri. Itulah keterangan perbuatan-perbuatan yang engkau tidak sabar terhadapnya. Asbabun Nuzul Quran Surah Al-Kahfi ayat 78-82. Pada ayat 78 sebab turunnya ayat dari Surah Al-Kahfi ayat 78 berkaitan dengan kisah perjalanan Nabi Musa AS bersama Nabi Khidir AS. Kisah Nabi ini bermula ketika Nabi Musa
merasa sebagai orang yang paling berilmu di antara manusia. Kemudian Allah memberitahu ada seorang hamba yang memiliki ilmu khusus yang tidak dimiliki Nabi Musa, yaitu Nabi Khidir. Karena itu, Nabi Musa berkeinginan untuk belajar darinya. Dalam perjalanan tersebut, Nabi Khidir melakukan perbuatan yang nampak aneh bagi Nabi Musa. Setiap perusak perahu, membunuh seseorang anak, dan memperbaiki dinding rumah tanpa meminta upah. Pada ayat 79 menjelaskan hikmah dari tindakan Nabi Khidir yang pada awalnya terlihat merugikan, tapi sebenarnya bertujuan untuk melindungi para pemilik perahu yang miskin. Ayat ini mengajarkan bahwa di balik suatu kejadian yang tampak buruk seringkali terdapat hikmah dan kebaikan yang tidak langsung dapat dipahami oleh manusia. Pada ayat 80 dijelaskan hikmah di balik peristiwa yang tampak sangat erat bagi manusia. Ayat ini mengajarkan bahwa Allah mengetahui masa depan dan segala akibat dari setiap peristiwa, sementara manusia memiliki pengetahuan yang terbatas. Pada ayat 81 menjelaskan bahwa tindakan Nabi Khidir bukanlah berdasarkan kehendaknya sendiri, tetapi merupakan bagian dari ketentuan Allah yang bertujuan memberikan kebaikan yang lebih besar bagi kedua orang tua anak tersebut. Ayat 82 menegaskan bahwa semua tindakan tersebut bukanlah atas kemauannya sendiri, melainkan berdasarkan perintah dan ilmu yang diberikan Allah. Perintah dan ilmu yang diberikan Allah menjelaskan hikmah dan peristiwa sebelumnya. Selanjutnya penafsiran pada ayat 78 sampai 82. Tafsir Ibnu Katsir. Nabi Khidir menyatakan bahwa perjalanan bersama Nabi Musa telah berakhir karena Nabi Musa tidak mampu menahan diri untuk tidak bertanya tentang perbuatan-perbuatan yang dilakukan Nabi Khidir. Padahal sebelumnya Nabi Khidir telah mensyaratkan agar Nabi Musa sabar dan tidak bertanya sampai ia sendiri menjelaskannya. Pada ayat 79 menjelaskan bahwa perahu yang dirusak oleh Khidir adalah milik orang miskin yang bekerja di laut mencari nafkah. Pada ayat 80 sampai 81 menjelaskan bahwa anak yang dibunuh oleh Khidir kelak akan menjadi orang kafir dan durhaka kepada kedua orang tua yang beriman. Pada ayat yang terakhir menjelaskan bahwa dinding yang diperbaiki oleh Khidir adalah milik kedua anak yatim di kota tersebut. Di bawah dinding itu terdapat harta simpanan milik mereka yang ditinggalkan oleh ayah mereka yang saleh. Selanjutnya nilai pendidikannya. Yang pertama, nilai kesabaran dalam menuntut ilmu. Seorang penuntut ilmu harus memiliki kesabaran dan ketekunan dalam mengajar maupun belajar. Nilai kerendahan hati dalam mencari ilmu. Sikap rendah hati sangat penting karena ilmu pengetahuan sangat luas dan manusia memiliki keterbatasan. Nilai kepercayaan terhadap hikmah dan takdir Allah. Pentingnya memiliki kepercayaan kepada hikmah dan ketentuan Allah dalam kehidupan sehari-hari. Manusia sering menghadapi peristiwa yang sulit dipahami atau dianggap tidak menyenangkan. Nilai terhadap orang miskin mengajarkan bahwa orang-orang yang lemah dan membutuhkan bantuan, mengajarkan bahwa manusia harus memiliki rasa empati dan kepedulian sosial.